Ya, lupa saya untuk dia. Jadi kemudian juga Anda juga misalnya sekarang ini kita harus punya pemahaman teori dan pengembangan teori. Jadi literasi kita sampai di sana. Jadi Anda ini kalau tamat dari sarjana teologi atau PAK, ya, pendidikan agama Kristen, itu mesti punya pemahaman apa itu PAK, ya, apa itu teologi. Ya, teologi Kristen apa? Apakah Anda memahami teologi Kristen Injili landasannya? Anda mesti paham itu. Apa sih yang menjadi landasan PAK ini? Landasan teologi PAK? Apa sih yang menjadi bangunan landasan teologi Anda? Ya. Anda mesti tahu itu. Itu namanya pemahaman teorinya. Dan bukan hanya tahu teori, mampu mengembangkan teori. Ya, literasi kita. Kemudian yang keempat, Anda itu harus mampu membuat karya-karya baru. Ya, literasi kita mencipta itu ya. Ya. Menjelaskan membuat produk-produk baru. Jadi kalau Anda belajar sekolah minggu, Anda harus mempunyai produk-produk yang baru yang bisa diajarkan di sekolah minggu sebagai pengembangan sekolah minggu. Nah, Anda mesti menggunakan itu berpikir kritis untuk itu. Ada ide-idenya, kemudian juga dikaryakan menjadi inovasi. Inovasi kan produk baru kan, seperti itu. Dan itu mulai dari mana? Misalnya ada ide kreatif, tapi kan ide kreatif mesti diuji untuk bisa menjadi wujud sebuah produk. Maka dia harus dengan kemampuan berpikir kritis. Ya, setelah itu baru diwujudkan dalam bentuk sebuah ciptaan baru atau sebuah produk baru. Nah, itulah yang diminta dalam literasi kita saat ini. Karena itu sarjana teologi pun harus bisa. Jadi kalau Anda tamat sarjana teologi nggak punya kompetensi ya untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam misalnya juga mengajar sekolah minggu, mengajar remaja pemuda, atau membuat acara-acara retreat di sekolah, gitu. Membuat acara-acara bagaimana kelas itu menjadi tempat yang baik untuk belajar, tempat saling mengembangkan kemampuan-kemampuan sosial sekolah. Nah, bagaimana Anda akan bisa diterima di sekolah maupun di gereja. Jadi coba bayangkan ya, tugasnya itu berat ya. Seperti itu. Saya bicara begini karena saya juga demikian. Ya, kalau saya mengajar Anda untuk demikian, karena saya sudah melakukannya. Seperti itu. Ya, jadi saya ini kan sudah membuat banyak terobosan ya. Jadi banyak terobosan gitu. Maka itu saya tidak pernah terganggu dengan keterikatan dan organisasi karena selalu berusaha untuk membuat terobosan-terobosan. Saya punya kelas menulis, saya juga menjadi reviewer jurnal, penulis, macam-macam lah ya. Saya juga pengembang dari pengembangan mutu gitu ya, pendidikan tinggi. Jadi bisa gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ada banyak pekerjaan yang saya bisa kerjakan, pelayanan yang saya bisa kerjakan. Gitu ya. Nah, Anda sekarang pertanyaannya minatnya di mana? Nah, itu mesti dipelajari. Jadi kemampuan berpikir kritis ini akan menolong Anda nanti bagaimana apakah bidang Anda. Anda mau pelayanan apa? Kenapa Anda memilih itu? Apakah kemampuan Anda punya? Kalau kemampuannya belum punya, apakah Anda bisa kembangkan? Bagaimana mengembangkannya? Nah, gitu kan? Nah, Anda harus mempersiapkan itu semua. Jangan, wah saya kalau lulus mau jadi ini Pak. Mau jadi apa? Mau jadi ketua sinode. Ya bagaimana caranya mau jadi ke sana? Jangan mimpi saja dong. Berpikirlah baik-baik, punya perencanaan. Berarti ditanya dulu kemampuannya apa saja di sana. Mau jadi guru besar, profesor. Oh, kalau mau jadi guru besar apa saja? Gitu. Bagaimana tahapannya? Nah, dilakukan semuanya itu ya. Jadi ya itu kita gambaran-gambaran yang penting. Jadi berpikir di situ bisa digunakan untuk semua kegiatan Anda ya. Perencanaan Anda juga bisa digiatkan. Bahkan juga dalam menulis karya ilmiah itu harus ya. Jadi kalau tulisan Anda itu tidak
tidak dilandasi kemampuan berpikir kritis, maka tulisan Anda itu buruk, jelek, ya, kurang baik gitu ya kebanyakan. Kadang saya melihat teman-teman menulis karya ilmiah itu buruk ya, karena tidak dilengkapi dengan kemampuan berpikir kritis, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum saya masuk ke penjelasan RPS? Ada Pak dari saya. Silakan. Saya mau tanya tentang apa arti tersurat dan tersirat. Tersurat itu yang tertulis dalam kata-kata itu. Ya. Iya. Kalau yang tersirat dibalik yang tersurat. Ya, ya. Ada kata-kata yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita membaca harus hati-hati, ini harus dikatakan yang tersurat atau yang tersirat. Gitu. Mesti ketahui itu ya. Mesti tahu itu, ya. Kalau tidak nanti berbahaya, kita pikir semuanya itu tersurat gitu. Bisa yang tidak di balik yang tersurat itu ada yang tersirat. Mesti digali makanya. Kalimat itu artinya apa? Apakah ini harus bisa kita artikan secara harfiah saja? Oh enggak, ini secara figuratif. Bisa. Nah, itu berarti ada yang tersirat kan? Cukup jelas? Nah, gitu. Jelas. Itu ya. Ini bukan arti tidak boleh dikatakan hanya yang tersurat, tapi ada arti figuratifnya nih. Berarti itu ada yang tersirat. Gitu. Bagaimana lagi yang lain? Ya, cukup jelas ya. Saya kembali ke RPS dulu ya. Jelas Pak. Ya. Oh, saya belum jelaskan RPS-nya ya. Oh. Ya. Sebentar ya. Baik, saya coba membuat sorry. Saya coba membuat share screen ya. Jadi ini kira-kira rencana pembelajaran semester kita ya. Ya, untuk sarjana ataupun PAK ya, critical thinking ya. 2 SKS ya, konseptual, teoritik juga seminar atau praktek gitu. Nanti ada presentasi, ada juga laporan bacaan gitu ya. Kemudian ini waktunya ya. Jadi mata kuliah berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir universal. Jadi bukan hanya di STT, harusnya semua orang yang mengenyam pendidikan tinggi memiliki kemampuan berpikir kritis. Kalau Anda tidak punya kemampuan berpikir kritis, nanti ya tidak bisa merespon zaman gitu ya. Yang berguna untuk semua profesi dan jenis pekerjaan. Jadi pendeta, guru juga harus ya. Jadi kuliah ini secara khusus diterapkan ya dalam pendidikan tinggi teologi dan pendidikan keagamaan Kristen. Mata kuliah ini juga akan menerapkan berpikir dalam melakukan kegiatan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, berdiskusi, dan sebagainya. Jadi waktu Anda bertanya, Anda harus juga menerapkan ya.
kemampuan berpikir kritisnya. Boleh bertanya. Kalau Anda sudah berpikir kritis, maka Anda akan sering bertanya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini capaian pembelajarannya. Ya, berkarya dalam tulisan Dylan Kristen, memahami prinsip-prinsip berpikir kritis, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dan karyanya. Jadi materinya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian berpikir kritis, membedakannya, ya. Kemudian mahasiswa menjelaskan karakteristik berpikir kritis, terampil menerapkan berpikir kritis, membaca, berdiskusi, dan menulis karya ilmiah. Menjelaskan metode pengembangan kemampuan berpikir kritis, mampu memahami ya manfaat dari kemampuan berpikir kritis dalam pendidikan dan masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia. Kemudian kita juga akan mengada review buku ya. Nanti kalian diminta untuk mereview buku dan membuat laporan bacaan. Laporan bacaannya juga harus disertakan dengan kemampuan berpikir kritis. Berarti ada analisis ya dari buku yang Anda baca itu. Ya, ini dia penilaiannya. Ya. Esensi 10%, review buku, laporan buku ya. Seperti itu. Nah, ini dia subnya ya. Saya sudah kirim kepada Anda juga ya, seperti itu. Nah, kira-kira demikian. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan sebelum saya masuk ke bahan? Sudah ada pertanyaan mengenai tugas? Dan ya Pak, saya mau tanya. Ya. Kan tadi Bapak bilang buat laporan bacaan. Judul bukunya apa Pak? Nanti diberikan. Ini kan belum masuk semua kan. Oh, itu dikumpulkan kapan Pak? Dikumpulkannya nantilah di pertengahan atau di akhir. Ya, kan nanti saling ya supaya bisa dibahas. Kalau di akhir kan tidak bisa dibahas kan. Di pertengahan kuliah tuh kan ini kan tiap minggu kan. Ya. Iya Pak. Jadi di pertemuan kuliah dan kemudian sampai di akhir juga dibahas. Jadi Anda bisa belajar. Kalau di akhir nanti Anda kirim ke saya, Anda tidak bisa melihat perbaikan. Oh, iya, Pak. Sudah mengerti? Setuju? Setuju Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ya? Pak, ada pertanyaan. Silakan. Jadi begini Pak, kalau kita yang semester 1 ini, kami baru ikut pertengahan, jadi belum terlalu mengerti lebih lanjut begitu. Jadi harus dari awal lagi begitu karena masuk pertengahan langsung, jadi sudah sempat mengerti baik. Maksudnya pertengahan gimana, Novita? Pak, mungkin begini Pak. Kita baru ikut sekarang ini, maksudnya baru masuk pelajaran ini begitu. Dengan kakak-kakak semester 3. Jadi apa itu? Kenapa? Tidak ada masalah. Kan nanti saya ajarkan. Tidak ada masalah. Ini kan mata kuliahnya baru. Teman-teman yang lain juga belum pernah belajar. Oh, belum ada yang belajar. Saya juga baru belajar, Dek. Belum belajar. Semua baru ini. Baru pertama kali ini, Dek. Jadi nggak ada yang lama, ya. Nah, kita ya semua sama baru. maaf Pak. Dari Ya. Jadi tadi saya tanya-tanya karena mereka pernah belajar logika, bukan critical thinking. Logika itu hanya bagian aja. Jadi nggak apa-apa, belum belajar nggak ada masalah, diajarkan nanti di sini. Ya, tadi kan saya sudah contohkan mengajarkan. Ya. Ini seperti itu. Gimana Novita, cukup jelas? Jangan takut ya, dosennya pasti akan tahu kok. Nggak mungkin saya mengajarkan yang lain sudah belajar, Anda belum belajar, disamakan, itu nggak mungkin ya. Iya Pak. Ada lagi pertanyaannya? Aduh. Ya silakan yang mau bertanya atau ingin tugas-tugas. Oh iya Pak, ya. Saya mau nanya Pak, nanti ini kelasnya ada yang offline ya Pak? Kelasnya, Ya. rencana saya nanti akan datang
Jadi udah hybrid. Jadi offline dan online. Jadi saya nanti akan datang juga ke kampus mengajar langsung, tapi bisa disiarkan langsung online, hybrid. Karena saya khawatir nanti yang di kampus kurang jelas, jadi saya mesti ajarkan yang jelas-jelasnya. Jadi mereka mesti belajar sungguh-sungguh. Berarti yang dari luar, Pak? Mau datang boleh, gitu. Pak, rencananya kapan Pak? Minggu datang, depan Pak? ya, Minggu Pak. depan ya, Pak. Nanti sudah kumpul dulu, kan kumpul dulu semuanya. Nah, Ya. benar, Pak, benar. Ya kami udah banyak yang Udah kumpul, banyak Pak. di Iya, kampus, Pak. Pak. Semester Iya. 1, semester 3 udah banyak, Pak. Oh, kemarin. Oh iya boleh. Kalau Nanti kita kalau juga belum tentu datang, Pak. sudah banyak datang, kalau perlu semuanya datang, kumpul juga boleh saya ajarkan ya. Ya, jangan khawatir. Ya. Nanti Bisa, Pak, kalau ke kampus, Ke jadi kampus, kalau nunggu Pak. semua nggak bisa. iya nanti beberapa kali saya datang, nggak hanya satu kali. Ya. Yes. Iya. Ya. Jadi jangan khawatir, saya tidak hanya satu kali. Tunggu, Pak. Ya, beberapa kali nanti saya datang, saya akan mengajar dan Anda boleh tanya apa aja gitu ya. Seperti Siap, itu. Pak. Siap, Dan Pak. nanti saya akan jelaskan sejelas-jelasnya. Harus bisa ya. Pasti bisa loh. Kalau rajin bisa. Saya juga dulu kan bodoh juga. Kemudian karena rajin belajar, ya anugerah Tuhan bisa. Ya. Jadi jangan buat malu STTK Desi ya. Yang ngajar ini ketua bidang penelitian pendidikan tinggi keagamaan Kristen Indonesia. Weh, Serius, saya ini ketua bidang penelitian. Sekarang ini saya ketua asosiasi Prodi Teologi dan Praksa Indonesia. itu se-Indonesia, Pak. Iya, Seperti semua fakultas yang ada di Indonesia itu. iya asosiasi. Saya diminta merumuskan untuk kurikulum yang di Depak diperbaiki. Awal-awalnya dulu yang membuat yang termasuk narasumbernya adalah saya. Dan saya kan asesor kan. Pendidikan tinggi keagamaan Kristen. Bukan hanya agama Kristen, seluruh kependidikan di Indonesia. Jadi saya asesor Ban PT dan kependidikan ya teman-temannya. Jadi jangan buat malu STTK Desi ya. Nanti kalau harus bisa gitu ya. Baik, Pak, kami akan berusaha. Ya. Saya punya banyak anak murid yang sudah banyak, bahkan jadi ketua STT aja ada. Ya. Jadi siapa lagi? Silakan bertanya. Lini, Anita, silakan. Grace, mengenai tugas atau mengenai mata kuliah ini, silakan. Oh ya, Pak, itu tugas juga ada nanti juga, Pak, ya. Kayak seperti buat paper, buat makalah, dan Nggak buat makalah sih, buat apa? Kritik buku ya. Review atau kritik buku apa laporan bacaan atau review. oke, Ya. itu doang ya, Pak, itu Ya. dalam konsep tugas. Ya, nanti kalau buat makalah nanti di bidang penelitian. Sekarang ini Anda berpikir kritis waktu diskusi, ada belajar bertanya yang baik. Pada waktu Anda menulis juga nanti kan. Tapi yang utamanya Anda membaca buku dulu, membaca bukunya secara kritis gitu loh, ya, review secara kritis ya. Jadi buat laporan bacaan, dan laporan bacaan itu harus menerapkan berpikir kritis gitu. Ya cukup jelas, sederhana aja, nggak usah terlalu yang complicated gitu, sederhana tapi kita bisa menerapkannya dengan baik. Baik, Pak. Yang penting kan saya berharap Anda punya kompetensi sehingga nanti Anda bisa mengembangkan bidang-bidang pelayanan Anda. Dan Anda juga nanti bisa berpikir, saya ini bidangnya apa sih gitu. Nah, pelayanan saya ini sebenarnya cocoknya apa? Mata kuliah pilihan yang saya mau ambil untuk melengkapi saya kuliah ini sebagai sarjana apa ya? Nah, gitu. Jadi ntar Anda lulus sudah punya kemampuan yang baik. Ya. Jangan asal aja ambil mata kuliah, tapi nggak tahu bidangnya apa. Dari sekarang. Tanya juga dengan diskusi dengan teman-teman. Saya ini bidangnya apa gitu loh. Ya. Ada kemampuan pendidikan apa bidangnya ini? Apa mau jadi peneliti, mau jadi pendidik, gitu? Apakah kemampuan mengajarnya yang baik apa? Nah, dicari ya. Saling belajar. Nah, kalau memang bidang saya itu bagaimana mengembangkannya? Mata kuliah apa saja yang perlu saya ambil untuk mengembangkan kemampuan saya itu. Ya. Jadi kuliah itu jangan asal kuliah gitu loh. Berpikir kritis juga gitu ya.
Pokoknya saya ambil mata kuliah. Mata kuliah nggak ada hubungannya dengan apa yang Anda punya interest. Kan sekarang Merdeka Belajar kan. Merdeka Belajar kampus Merdeka kan. Merdeka Belajar berarti Anda punya minatnya di mana. Setelah mengambil mata kuliah wajib, Anda lihat minat Anda di mana, ya. Nah, gunakanlah kemampuan berpikir kritis Anda. Oh, minat saya di sini. Kenapa minat saya di situ? Benar atau tidak? Kemampuan saya bagaimana? Mendukung tidak? Jangan bilang begini, saya ini nanti ke depan akan menjadi ahli musik gereja misalnya. Tapi alat musik satu pun nggak ada yang bisa. Itu kan namanya nggak berpikir kritis gitu. Ya. Saya ini akan menjadi peneliti yang baik, peneliti pendidikan yang baik. Tapi nulisnya nggak bisa. Dan malas belajar menulis. Nah, itu nggak benar. Ya, mesti diteliti. Kalau begitu bagaimana? Saya mesti belajar. Belajar menulis. Belajar bagaimana? Melatihnya bagaimana? Nah, itu perlu dikembangkan, ya. Saya ini suka mengajar, ya. Berarti kemampuan micro teaching-nya mesti bagus. Nah, kalau saya mengajarnya bagus, apa saja yang saya mesti siapkan? Prakteknya bagaimana? Kalau tidak pernah praktek mengajar, mau jadi ahli, punya kemampuan mengajar yang baik, ya nggak mungkin. Ya. Jadi tolong berpikir yang kritis, ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dikembangkan, ya. Jadi nanti Anda mesti mencari keahlian Anda sendiri. Oke, gimana? Ada lagi nih sama yang baru ya, Eka Rohartini, ya. Ini di kampus juga ya? Iya Pak, di kampus. Gimana? Ada apa? Pandangan kamu gimana? Kenapa kamu ambil mata kuliah critical thinking ini? Hah? Oke ya, baik ya. Jadi seperti itu. Nah, saya juga buat pengantar dulu. Ada mungkin lagi yang lain? Ini Esther Agustina nggak pernah buka ini. Ini siapa ya, Esther Agustina? Oh, hilang lagi. Hah? Kayaknya kalau bermasalah Pak jaringan. Oh, kita muncul-muncul ya. Iya. Ada di dua gitu ya. Bentar, ya. Ya. Baik ya. Nah, sekarang kita coba melihat definisi dulu ya, berpikir kritis gitu ya. Supaya nanti kita lebih dalam lagi mempelajarinya. Jadi ya selamat datang ya di kelas berpikir kritis, ya, critical thinking gitu ya. Jadi saya berharap ya mahasiswa STTK Desi mampu berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi ini ya, tidak biasa tapi berpikir tingkat tinggi yang memiliki terobosan-terobosan ya untuk pengembangan diri Anda juga ya, baik di pendidikan maupun di pelayanan-pelayanan Anda juga ya. Jadi selalu mencari ide-ide yang baru tetapi juga dianalisis secara kritis sehingga bukan hanya mimpi tetapi sesuatu yang bisa diwujudkan, ide yang diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Ya, sehingga dengan demikian maka ada karya-karya yang Anda bisa hasilkan ya. Jadi bukan hanya Anda merekam pendapat-pendapat dosen, tetapi juga Anda bisa merangkai pendapat-pendapat dosen itu, pandangan buku-buku itu, untuk kemudian menolong Anda melihat bahasan itu menjadi lebih luas. Seperti itu ya, kalian lebih luas. Itulah perlunya berpikir kritis ya. Coba dulu kita ambil salah satu. Ya, di sini dikatakan berpikir kritis dapat diartikan sebagai kesadaran di dalam menghubungkan pertanyaan-pertanyaan kritis ditambah kemampuan dan keinginan bertanya dan menjawab yang pada waktu yang tepat. Ya. Berpikir kritis mengarah kepada kehati-hatian, selalu melakukan evaluasi dan analisis informasi yang diperoleh untuk menghasilkan keputusan yang tepat.
Jadi sebagai mahasiswa, ya, Anda harus berpikir kritis, ya. Berarti Anda mampu menghubungkan pertanyaan-pertanyaan kritis, ya. Kemudian juga memiliki kemampuan dan keinginan bertanya dan menjawab pada waktu yang tepat, gitu ya. Ya kalau Anda diminta menjawab, ya menjawabnya secara kritis. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Anda menghubungkan pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak diulang-ulangi, tapi pertanyaan-pertanyaan itu menggali informasi lebih dalam. Jadi kalau Anda ini rame-rame, sekarang ini di Zoom, satu bertanya, jangan diulangi. Digali lebih dalam dengan pertanyaan-pertanyaan Anda yang membuat teman-teman Anda bisa lebih luas memahaminya. Jadi seorang dosen, kalau Anda tidak tanya secara kritis, dia tidak menjelaskan secara dalam dan luas, gitu. Berarti akan lebih sempit. Tapi kalau Anda bertanya secara mendalam, maka ilmunya itu dikeluarkan secara mendalam, secara luas, dan Anda mendapatnya banyak. Tapi kalau Anda diam saja, nah itu Anda mendapatnya sedikit. Jadi dosen itu hanya menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, memang yang dia harap tahu. Padahal harusnya yang menjadi kebutuhan pengetahuan itu adalah Anda sendiri. Kan Anda ini kan punya kebutuhan untuk memahami, untuk mempraktekkan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kalau Anda ingin menyadari itu sebelum Anda tahu tentang apa itu berpikir kritis, bagaimana mempraktekannya, bagaimana mengembangkannya, Anda perlu bertanya supaya Anda memahami. Nah, pertanyaan Anda dan pertanyaan teman-teman Anda itu kalau dikaitkan bersama itu akan menolong untuk memperdalam, ya. Dan ketika Anda menjawab juga, ketika Anda ditanya juga, maka Anda menjawabnya dengan tepat. Ya. Jadi berpikir kritis itu mengarah kepada kehati-hatian. Jadi jangan sembarang mendengar informasi. Sekarang ini kan di TV di mana-mana banyak informasi. Jangan sembarang mendengar informasi, jangan percaya saja terhadap informasi, apalagi itu hanya pendapat-pendapat tanpa data, ya. Jadi kalau ada mengatakan tentang sesuatu, tentang berita, harus ditanya datanya dari mana, buktinya apa, ya. Siapa yang menyampaikannya, di mana terjadinya, kapan terjadinya, mengapa bisa terjadi, bagaimana itu bisa terjadi, gitu. Apakah itu betul sesungguh data yang asli? Ya. Bagaimana kalau itu bukan sesungguhnya? Nah, gitu kan. Misalnya, bagaimana meyakinkannya atau memastikannya bahwa itu adalah yang sesungguhnya, misalnya. Nah, jadi berpikir mengevaluasi, menganalisis. Kalau evaluasi kan, tadi kan saya katakan kita bukan berdebat. Kalau berdebat itu, ya maksudnya adalah lebih kepada menguasai untuk memenangkan. Kita bukan seperti itu. Tapi kita saling membagi informasi, saling menggali lebih dalam, ya, saling belajar gitu. Jadi kalau evaluasi itu bukan menyalahkan. Evaluasi mencocokkan standar yang ditetapkan itu sudah dilaksanakan belum, sesuai enggak dengan kata-katanya. Jadi kita tidak mengevaluasi itu bukan menyalahkan orang lain, bukan menjelekkan pemikiran orang lain, bukan. Nanti kita melihat apakah kita ini sudah menerapkan standar-standar yang benar itu. Kalau sudah, buktinya apa? Indikatornya apa? Kalau belum, kenapa? Gitu. Jadi kita tidak sedang menyalahkan orang. Maka itu tadi kan saya katakan kepada Anda semua, nggak usah malu-malu, bicara aja gitu. Nggak perlu ditertawakan orang Yang penting kita kan saling belajar gitu ya. Saya harap seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi Anda mulai berlatih bertanya ya. Silakan. Oh ya Pak, saya mau nanya Pak. Berarti kalau misalnya ingin berpikir kritis, berarti kita juga harus menguasai materinya tuh Pak. Maksudnya menguasai materi apa nih? Kayak kan misalnya kalau kita berbicara dengan lawan yang lain Pak. Nah itu apakah kita harus bisa kayak menguasai materi kayak gitu Pak, supaya kita juga apa sih istilahnya ya?
kayak bisa menguasai lawan bicara kita. Jadi kayak mengkritis dengan benar gitu. Nah, itu hati-hati. Kita tidak sedang menguasai lawan bicara kita. Jadi harus baik kita nih, kita harus hati-hati. Kita tuh mesti saling belajar. Nggak perlu kita lebih hebat dari orang lain, menguasai orang lain. Nggak perlu. Jadi kalau kita mau mengemukakan pendapat, kita harus punya pengetahuan tentang materi itu, betul. Tapi kalau kita tidak tahu, ya bertanya supaya kita tahu. Gitu. Dan kemudian kita bertanya juga untuk menolong orang itu menjelaskan secara benar. Nah, sekarang Anda nih ramai di ruang Zoom. Anda tanya saya lah. Nah, gitu kan? Ketika Anda bertanya, teman lain juga bertanya. Nah, pertanyaan kalian itu harus saling mendukung untuk memperdalam sehingga semua orang yang di Zoom ini makin tahu secara mendalam. Gitu, ya. Kalau untuk saya sih seperti itu. Kalau hanya menguji pertanyaan orang itu mudah mengetahuinya. Saya pasti akan tahu. Sebentar aja nanti lama-lama saya sudah tahu lah seperti itu. Tapi untuk saya itu nggak penting, ya. Karena bagi saya bukan itu yang penting. Yang penting adalah Anda ini mulai memiliki pertambahan pengetahuan, kompetensi, atau paling tidak menguasai kemampuan berpikir kritis. Itu kan tugas saya. Bukan ingin menunjukkan saya itu hebat, nggak perlu. Dan juga saya ingin membandingkan Anda hebat, nggak perlu juga gitu. Saya tidak perlu membandingkan, oh ini hebat, ini hebat, ini hebat. Si ini lebih hebat dari nggak perlu. Saya hanya menolong Anda di mana Anda dalam posisi Anda itu minat Anda memiliki dapat mengembangkan diri Anda itu. Ya. Begitu ya, siapa Kevin ya. Kalau apalagi ini Kristen, Bu. Ini kan teologi. Kita kan bukan menghancurkan orang lain, saling bekerja sama, ya. Jadi istilah menguasai itu mesti hati-hati. Apa maksudnya menguasai? Biasa aja gitu bicara. Kan kita tidak ada yang hebat. Kita masing-masing punya karunia, talenta yang berbeda. Betul nggak? Benar, Pak. Iya, jadi nggak perlu merasa diri lebih hebat dari orang lain, nggak perlu. Jadi kita berkomunikasi untuk saling belajar, gitu ya. Bertanya. Jadi tujuannya bertanya bukan untuk apa? Untuk saling menguasai, dalam tanda kutip mengasih pengetahuan, itu menguasai orang ya. Kalau kita tanya, kita makin tahu, makin paham gitu. Bukan menguasai orangnya. Begitu ya. Jadi pengetahuan yang kita tidak kuasai, nggak usah kita jelaskan ke orang lain, itu kita tidak berhak. Misalnya Anda ketemu dengan teman ahli arsitek. Anda tidak usah ikut-ikutan menjelaskan tentang arsitek karena Anda bukan ahli. Ada lagi tentang kedokteran. Anda kan teolog. Jadi Anda nggak usah bicara tentang kedokteran, dengar saja. Gitu. Kemudian nanti kalau Anda ditanya orang lain, jelaskan informasinya dari mana. Bukan gara-gara Anda mendengar nasihat dokter, Anda jadi dokter. Tidak. Tapi Anda menjelaskan kepada orang yang lain, mungkin yang tidak menjumpai dokter itu. Dan kemudian untuk lebih dalamnya dia akan mencari dokter itu. Gitu ya. Jadi tolong ingat baik-baik ini. Ini kita harus saling belajar ya, saling membagi ilmu gitu ya. Jadi jangan ada yang malu-malu belajar ya, jangan ada yang takut-takut gitu ya. Oh saya ini bodoh, jadi saya nggak bisa bertanya. Nggak usah takut-takut. Nanti lama-lama juga pinter kok ya. Jangan khawatir-khawatir gitu ya. Jadi jangan merasa takut Anda tidak bisa ya. Yang penting Anda belajar baik-baik, mempraktekannya, nanti bisa ya. Saya sudah banyak melatih orang yang dikatakan kurang pandai tetapi bisa menguasai. Nah, saya pernah mengajar orang yang merasa pandai tapi tidak bisa-bisa. Ya, jadi yang perlu sekali adalah ada keinginan untuk belajar, menggali gitu ya. Itu yang perlu ya. Terus belajar, menggali dan saling menghargai pandangan-pandangan yang lain. Nah, itu akan membuat Anda cepat belajar. Gitu ya. Gimana? Ada lagi yang lain? Kita masih lihat definisi ya.
Ya, kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan berpikir evaluatif. Ya, yang terlihat kemampuan manusia memang. Karena kalau hewan kan nggak bisa ya evaluatif ya. Dan melihat kesenjangan antara kenyataan dan kebenaran. Dengan maju kepada hal-hal ideal. Ya. Mampu menganalisis dan mengevaluasi, serta mampu membuat tahapan-tahapan pemecahan masalah. Mampu menerapkan bahan-bahan yang telah dipelajari dalam bentuk perilaku sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi tadi saya sudah katakan kemampuan berpikir evaluatif. Jadi kalau berpikir evaluatif, ya, yaitu mengkritik, membandingkan, gitu ya, itu bukan mencari kesalahan orang lain, ya, tapi bagaimana kita memperbaiki diri bersama dengan teman-teman pendidikan menjadi lebih baik. Ya, kalau dengar baik-baik, berpikir evaluatif itu berarti mengevaluasi standar yang kita terapkan, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau sudah dilaksanakan, apakah bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau sudah dilaksanakan dengan baik, apakah bisa dikembangkan. Kemudian, kenapa belum dapat dilaksanakan dengan baik? Apa yang perlu dikerjakan untuk bisa melaksanakan dengan baik? Seperti itu. Ya. Kalau kita belum mampu misalnya, standar itu diterapkan dengan baik. Kenapa? Apakah strategi yang salah atau ada input yang kurang sehingga prosesnya tidak berjalan dengan baik? Itu namanya evaluatif. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak mencari kesalahan orang lain, tapi sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Ngerti ya? Jadi jangan terus mendikte orang lain ya. Dalam melihat kesenjangan antara kenyataan dan kebenaran dengan maju pada hal-hal ideal, serta mampu mengalis dengan ikhlas. Ya. Mungkin Anda tahu ya artinya kebenaran dan apa? Artinya kebenaran dan kenyataan gitu ya. Ya, seperti itu. Misalnya begini. Sebagai seorang mahasiswa sekolah tinggi teologi, seharusnya kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kan? Karena kita memang harus atau memiliki tanggung jawab yang besar, yaitu untuk mengajar maupun menyampaikan firman Tuhan. Untuk mengajar dan menyampaikan firman Tuhan, maka kita harus punya kemampuan itu, pengetahuan itu dengan baik. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa mahasiswa atau Anda sendiri atau mahasiswa teologi misalnya seringkali juga mengabaikan waktu-waktu belajar mereka? Kenapa? Apakah mungkin, kalau Anda gimana? Anda sudah belajar dengan baik belum? Belum, Mbak. Ya, kenapa belum? Kadang motivasi dalam belajar kadang ada kayak rasa malas, Pak. Tapi pengen ngelawan tapi nggak bisa. Tetap aja kayak malas gitu. Kenapa Anda malas? Jangan sih. Karena mungkin kayak kadang Pak kalau misalnya banyak kegiatan gitu, kadang rasanya capek kalau mau belajar lagi terus kayak setiap mungkin membaca 1 lembar 2 lembar buku kayak udah ngantuk gitu. Memangnya ada hidup yang nggak capek? Eh nggak ada sih Pak, pasti Iya. semuanya capek. Anda kerja apapun capek. Nggak ada kerja yang nggak capek, ya kan? Tapi kalau kerja di dalam perspektif Tuhan kan kebahagiaan, Iya Pak. ya kan? Kebahagiaan. Berarti kan kita harus berjuang lagi, gitu kan untuk gitu. Kemudian kalau motivasi kita rendah, kenapa motivasi kita rendah? Apakah kita punya tujuan yang jelas? Nah, pertanyaan begitu. Misalnya saya mau tanya kepada Anda, tahun ini target Anda apa? Kevin, apa target tahun ini? Target saya tahun ini Pak, tahun ini ya Pak? Iya. Itu sih Pak.
di semester ini harus bisa dapat nilai lebih tinggi lagi dari semester sebelumnya, terus bisa target tahun ini juga harus bisa ini Pak, bisa menjadi sikapnya harus lebih baik lagi target, bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mesti jelas. Ya. Misalnya tadi lebih tinggi, tingginya berapa? Nggak jelas kan? Misalnya 4. sekarang 3, tadi Anda bilang 3,5. Nah, sekarang harus rata-rata 4, berapa? 4,0. 4,0 bisa. Nah, kalau 4,0, Anda kemarin belajarnya berapa jam? 2 jam, 3 jam. Berarti kalau 4,0 kan ya mesti tambah jamnya, 4 jam. Nah, bagaimana Anda menambah jam belajarnya? Gitu kan? Nah, itu berarti harus dicapai. Jadi jangan hanya tujuannya, ya kan? Tapi harus direncanakan. Gitu. Nah, itulah masa kita mimpinya juga mesti jelas. Saya mau dapat semester ini nilainya lebih tinggi dari semester kemarin. Lebih tingginya berapa? Kalau kemarin 3,0, sekarang 3,01 juga kan tinggi kan? Ya kan? Harus jelas gitu loh. Karena kalau tingginya jelas, maka Anda merencanakannya juga jelas. Misalnya Anda tahun lalu 3,0. Berarti Anda belajarnya berapa jam? 3 jam kan satu hari? Nah, sekarang Anda mau berapa? 3,5. 3,5 cukup nggak menambah jam belajar jadi 4 jam? Jangan menambah nilai, tapi tidak ada usaha yang lebih. Gitu loh. Ya. Mesti ada usaha lebih. Karena kalau tidak ada usaha lebih, berarti tujuannya tidak dibuat program yang serius. Standarnya bagaimana? Ditingkatkan. Kalau standarnya ditingkatkan nilainya, maka standar kerjanya ditingkatkan. Gitu ya. Nah, itu cara-cara untuk kita mencapainya gitu. Kan nggak mungkin belajarnya sama nilainya lebih, lucu kan? Gitu. Mungkin juga ada hal yang kan cari. Oh, kalau dulu belajarnya memang 3 jam, tapi saya jarang mengerjakan tugas, kurang efektif. Nah, sekarang saya membuat efektif. Nah, bisa itu. Ya, jadi mesti ada perubahan-perubahan itu gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi kalau tidak ada, ya ada perbedaannya, ya bagaimana kita mengharapkan tidak ada perbedaan usaha, bagaimana mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi ya teman-teman ya, jadi nggak bisa gitu. Jadi kalau tujuannya itu mesti jelas. Ya, kalau teman-teman ini ya, tadi katanya perilakunya lebih baik. Perilaku apa yang lebih baik? Perilaku kan banyak. Disiplinnya, ya, terus apa kesopan santunnya, apa lagi ketataannya, apa kan banyak sekali. Apa yang menjadi kelemahan khusus? Oh, saya ini kalau bicara mungkin sembarangan aja gitu, nggak mikir orang lagi sedang susah atau apa. Oh, berarti saya mesti mengerem, mesti mengendalikan diri lebih baik. Oke, bagaimana caranya? Nah, gitu kan, mengendalikan diri. Jadi harus dipelajari. Jadi kalau perilaku apa yang menjadi masalah? Oh, saya perilakunya ini kurang disiplin, sering jalan-jalan terus. Nah, caranya bagaimana menguranginya? Kemudian mengontrolnya bagaimana? Evaluasinya bagaimana? Nah, perlu gitu ya. Jadi ada evaluasi, jangan dibiarkan 1 tahun tanpa evaluasi. Jadi nanti dilihat setiap semester bagaimana atau setiap bulan bagaimana, gitu ya. Cuma ada jadwal waktu Anda juga semua, gitu ya. Usahakan seperti itu. Ya, gimana Kevin? Masuk di akal nggak? Ini kritis nih ya. Iya Pak, masuk akal Pak. Tapi Iya. kadang kan Pak kayak belajar kayak pasti kadang jenuh itu kenapa sih Pak kadang? Ya, kayaknya makanya kamu kalau berarti kan kalau jenuh kadang itu kan kamu Iya Pak. tanya, kan ada buku-buku tentang apa belajar. Di mana sih ada orang belajar tuh biasanya kalau minggu pertama tuh awal minggu tuh agak tinggi. Nanti pertengahan itu agak turun semangat belajarnya. Terus naik lagi. Berarti pada waktu kita dalam semangat belajar, kita harus baca yang susah-susah. Pada waktu kita lagi kurang semangat belajar, kita baca yang ringan-ringan. Gitu kan? Jadi jadi tetap kita bisa belajar. Nah, itu dipelajari gitu loh. Kenapa kok saya lagi capek? Ya jangan baca yang berat-berat. Ya, yang ringan-ringan gitu kan. Tentang apa gitu.
Nanti kamu lagi segar, cari mata kuliah yang paling susah, pelajari pada waktu di situ, misalnya. Ya, jadi itu ada strategi-strategi. Ya. Nah, itulah kemampuan-kemampuan berpikir kritis yang kita perlu kembangkan. Itu kita merasa kurang enak. Itu kritis atau hanya emosi kita? Jangan-jangan karena emosi yang kita itu turun naik, itu kan sudah biasa. Maka kalau begitu bagaimana mengatasinya? Mesti tahu itu, dicari ya. Bisa juga dengan belajar berkelompok, gitu kan? Saling belajar, bisa juga kan? Bisa macam-macam lah. Dicari strategi-strategi untuk bisa memaksimalkan semua waktu itu. Jadi ya, ini namanya kita berpikir kritis. Jangan pasrah gitu loh, ya. Jangan pasrah. Nah, itu untuk itu. Yang lain bagaimana? Kira-kira sudah cukup jelas kan? Lini gimana Lini? Ini itu lagi. Lini gimana? Halo? Ada pertanyaan, Lini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Boleh tanya loh, nggak salah, nggak apa-apa ya. Kemudian, ini yang lain mana nih? Grace, gimana Grace? Sementara belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Belum. Ini Anita nih gimana nih? Anita hilang lagi ya? Iya, Pak. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada. Atau ada komentar kamu? Pandangan kamu? Nggak apa-apa. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Maksudnya nggak ada kan kamu udah punya banyak pengalaman juga semester 3 gitu kan. Gimana kamu? Nilai kamu gimana? Baik, bagus. Rahasia, Pak. Ada kesulitan nggak? Kesulitan dalam menyelesaikan mata kuliah? Mata kuliah apa yang susah untuk kamu selesaikan? Coba, kita pecahkan masalah sekarang. Anita, apa mata kuliah yang susah menurut kamu? Halo? Gimana nih? Nggak muncul. Mata kuliah apa, Anita, yang susah? Ya, mungkin nggak jelas itu kali ya, sinyalnya kali ya. Kita lanjutkan ya. Dia mampu menganalisis dan mengevaluasi, serta mampu membuat tahapan-tahapan pemecahan masalah, mampu menerapkan bahan-bahan yang terjadi dalam bentuk perilaku sehari-hari maupun dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi dalam hidup ini kan kita bertemu perbedaan antara harapan dan kenyataan. Betul kan? Nah, kita punya harapan, tapi kenyataannya berbeda. Nah, kalau kita punya harapan, kenyataannya berbeda, itu berarti kita punya masalah. Betul tidak? Halo? Betul kan? Harapannya, ya titik-titik. Ternyata kenyataannya berbeda dengan harapan. Berarti Anda punya masalah nggak? Siapa di sini? Punya? Oh, Novita apa? Masalah apa Novita? Kalau misalnya apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dengan apa kenyataan yang terjadi, dan itu bisa menjadi masalah dalam cara berpikir kita
bisa jadi problema gitu. Nah, saya akan tolong Anda untuk menggunakan cara berpikir kritis untuk mencari jalan keluar. Misalnya apa? Contohnya apa? Yang gak rahasia lah, yang biasa-biasa aja apa misalnya. Apa yang Anda alami, harapan dan kenyataan itu berbeda. Kalau dari saya punya harapan penuh itu untuk sekolah keperawatan ya. Keperawatan, tetapi kenyataan yang terjadi saya bisa datang ke tempat ini dan tidak sesuai harapan, tetapi saya percaya bahwa ini cara Tuhan untuk saya ada di tempat ini. Terima kasih. Oh, kalau begitu begini. Semangat Ya. Bu Vita. Ya. Anita ada sesuatu? Yang semangat ini, silakan. Semangat ya. Ya. Jadi gini, Anita nih. Dulu saya dulu kuliah di Departemen Perindustrian. Saya ambil manajemen keuangan karena bapak saya ingin saya jadi pengusaha, gitu ya. Ya. Kemudian saya nggak suka sebenarnya jadi manajemen keuangan itu karena saya ini orang teknik. Pada waktu ujian itu susah. Dari sekolah saya yang lulus hanya saya. Padahal saya tidak belajar. Harapan saya tidak lulus. Ternyata lulus. Jadi saya tidak bisa ambil teknik pada waktu itu. Karena waktu saya ambil ujian negeri pada waktu itu di tempat itu ada namanya kebocoran. Artinya ada kebocoran soal ujian. Dan kemudian terjadi ujian ulang, dan saya sudah salah gitu ya. Tapi kok tiba-tiba ujian ulang tidak semua diikut sertakan. Itu tahun 1983. Kemudian saya masuklah itu namanya sekolah manajemen keuangan di Departemen Perindustrian. Itu sekolah bagus loh. Ya. Sekolahnya murah sekali ya. Dan memang kan punya kementerian ya. Dan kemudian saya tidak berminat gitu. Sampai tingkat terakhir, akhirnya justru saya tinggalkan. Sudah tingkat terakhir loh. Saya jadi sekolah teologi. Nah, kemudian kalau itu adalah harapan orang tua saya nggak cocok dengan saya. Kemudian harapan saya juga tidak cocok dengan realita yang saya alami. Gitu. Nah, kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, maka kita akan menjadi persoalan. Nah, saya selalu melihatnya begini. Kalau kita sudah berusaha, ya, kita menetapkan tujuan, ya, untuk kita berusaha mencapai itu. Tapi kalau tujuan itu tidak tercapai, diberikan ke arah lain, kita harus mencari kehendak Tuhan di sana. Karena itu saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Nah, ketika itu jadi, maka itu saya meyakini itu kehendak Tuhan. Ya, dan kemudian saya belajar. Ya, waktu saya tingkat terakhir di kampus itu, hampir saya nggak bisa belajar. Padahal saya dari SD sampai SMA itu juara terus di Jakarta ya. Saya milih sekolah yang paling bagus di Jakarta itu saya pasti bisa, karena nilai saya kan tinggi, saya selalu juara kan. Seperti itu. Tapi ya kemudian diizinkan Tuhan terjadi. Nah, kita analisis kan. Apakah itu menjadi keburukan bagi kita? Apakah kita kemudian tidak membuat lagi sebuah tujuan? Bisa, kita harus memperbaiki tujuan kita. Harapan-harapan kita itu kita perbaiki ya, sesuai dengan kondisi-kondisi kita. Jadi begitu. Jadi pertama adalah misalnya kejadian dengan kalau saya seperti tadi kan, saya memperbaiki kan tujuan saya, harapan saya. Dan kemudian memang terjadi. Ya, terjadi akhirnya bisa lulus. Ya, saya lulus dengan ya dianggap nilainya bagus lah ya. Dianggap lah begitu. Waktu itu saya S1-nya di STT 3. Gitu kan. Kemudian saya melayani
dan membantu banyak orang juga untuk pendidikan yang bagus. Nah, karena saya membantu banyak orang, membangun pendidikan unggulan di Kalimantan, nah, kemudian membangun pendidikan tinggi, dan uang saya habis biayanya. Orang katakan, wah, Pak Misal ini sudah habis, nggak bisa kuliah. Tapi saya percaya itu adalah diizinkan Tuhan terjadi untuk saya kerjakan. Justru saya bisa mendapat gelar doktor di Universitas Negeri Jakarta. Di program studi yang paling sulit, saya mendapatkan kelulusan tercepat. Dan dari yang tercepat itu nilai tertinggi. Padahal saya dari agama, orang memandang, wah, nggak mungkin ya, bisa. Jadi saya mendorong kepada teman-teman bahwa pendidikan tinggi teologi itu bukan orang-orang bodoh. Buktinya saya dari pendidikan teologi masuk ke Universitas Negeri Jakarta bisa melewati banyak. Ini nggak benar gitu. Jadi gitu harapan. Jadi kita punya tujuan itu mesti diperbaiki, ya. Karena kan kita juga sambil mencari kehendak Tuhan. Jadi jangan hanya kehendak diri. Kalau kehendak diri, nafsu diri kadang-kadang nggak sesuai dengan kemampuan. Nah, kita analisis sekarang. Kenapa sih sekarang si Novita tadi nggak bisa jadi perawat? Coba saya mau tanya, kenapa nggak bisa perawat Novita? Ya? Ayo coba jelaskan dulu. Ini kita analisis. Kenapa? Coba menurut kamu kenapa? Gimana ya? Jelaskan. Ya. Ya, jadi begini Pak. Orang tua saya Arabkan, saya harus sekolah perawat gitu. Tapi ya kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan orang tua harapkan. Dan juga saya juga ingin untuk sekolah perawat waktu itu. Tetapi kenyataan yang terjadi sekarang, saya bisa ada, yaitu lewat bapak saya yang ada di Manado, telepon saya untuk saya harus datang ke Manado dan sekolah di situ, sekolah sebagai misionari di situ, dan saya sekolah di sana selama 6 bulan, yaitu training, dan singkat cerita ya, saya ada di sini juga tidak sesuai dengan saya harapkan begitu. Yang saya harapkan adalah saya harus kuliah lanjut di Semarang. Begitu Pak. Iya. Baik, ya kalau hanya ya harapan-harapan itu kan mesti dianalisis. Gitu. Misalnya begini, kita analisis. Ini kan harapannya kan hanya kampusnya di Semarang, kemudian sekarang kamu di Bogor gitu kan? Iya Pak. Pertanyaannya perbedaannya apa? Itu yang ditanyakan, bukan tepat. Nah kalau itu dianggap salah atau kurang tepat, kurang harapan, ditanya bedanya di mana, gitu ya. Kalau dia perbedaannya hanya tempat, nah itu hanya perasaan sebetulnya. Kamu harus berpikir kritis. Apakah perbedaan tempat itu mempengaruhi hasil lulusannya? Nah, itu pertanyaannya. Misalnya kamu akan lulus dengan berbeda tidak ketika di Bogor dan di Semarang? Biasanya sih setiap pendidikan akan ada perbedaan karena lihat saja dari kurikulumnya. Ya, itu mesti dikaji, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kamu coba kaji seperti itu. Kalau sebenarnya sih ya, kan sekarang ini itulah yang saya katakan kamu harus menerapkan berpikir kritis. Supaya kita jangan terbawa-bawa perasaan, aduh saya mau ke sana, saya nggak bisa ke sini. Pertanyaan gini, kenapa harus ke sana kalau ada di sini? Gitu. Nah kalau sudah ada di sini, kenapa mau ke sana terus? Apa yang saya mesti kerjakan di sini? Gitu kan? Apa bisa hidup dengan mimpi? Sedangkan kita sudah ada tugas-tugas di sini, sudah ada fasilitas untuk memperlengkapi diri. Kenapa tidak maksimalkan? Nah, gitu ya. Nah, itu mesti dikerjakan gitu. Nanti beberapa tahun ke depan kalau kita memaksimalkan kita tahu.
Ya, contohnya begini. Tahun 2006 saya melepaskan pelayanan gembala gereja dan menjadi seorang peneliti. Nggak tahu saya menjadi peneliti sungguh-sungguh loh. Peneliti kemana-mana begitu. Saya tidak terkenal lah. Tapi 14 tahun kemudian, ataupun 10 tahun kemudian, kemampuan penelitian saya menjadi sangat baik sekali dan menguntungkan saya. Gitu. Jadi padahal pada waktu itu 10 tahun lebih tempat itu tidak banyak orang lihat karena peneliti kan di tempat-tempat yang tersembunyi ya, dalam arti kata kita hanya belajar sendiri segala macam, pergi meneliti, ya itu nggak ada apa ya, bergantung kepada kemampuan diri kita sendiri. Dan ternyata justru tahun-tahun yang paling maju saya adalah di sana. Jadi dianalisis gitu ya. Jadi kalau hanya bukan seperti itu yang saya maksudkan problemnya, itu sebenarnya belum jadi problem Bu untuk kita. Ya. Jadi sebenarnya Novita itu belum punya problem kalau hal itu. Walaupun dianggap itu problem karena dia masih pakai perasaan. Harusnya dia pakai critical thinking. Pertanyaan begini, kalau saya sekarang kuliah di sini, kalau saya kuliah di sini, saya akan jadi apa di sini? Kalau di sana akan jadi apa, gitu ya? Itu yang ditanya. Kalau di sini akan jadi apa? Nah, itu kita bisa melihat dari kurikulumnya, ya. Terus kemudian bagaimana saya mencapainya? Nah, itu yang harusnya jadi. Jadi menurut saya itu kalau yang dikatakan Novita itu bukan masalah sebenarnya. Maafkan saya ya. Itu masalah senang nggak senang ya. Belum menjadi sebuah problem ya. Artinya kalau yang namanya masalah itu begini. Masalah ada hal yang ideal ya. Kemudian ternyata itu tidak tercapai. Misalnya gini, kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Iya, Hidup Pak. belajar. Tapi ternyata kita hidupnya tidak benar. Itu masalah. Iya. Kenapa tidak benar hidup kita? Apakah kita kurang berdoa, kurang baca Alkitab, kurang berserah kepada Tuhan? Nah, ini kita mesti selesaikan. Nah, kita cari penjelasan Alkitab supaya kita tidak terperosok dengan kegagalan-kegagalan tersebut, ya. Bagaimana saya harus melewatinya? Nah, itu kita menganalisis. Jadi jangan seperti orang yang begini, saya sudah sangat gagal, saya akan terus gagal. Itu bukan critical thinking. Itu Anda kena emosi, subjektif. Jadi critical thinking itu harusnya Anda berpikir kritis, ya. Jadi ya, dan itu bisa menjadi universal, menjadi sebuah solusi universal untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan Novita itu, ya. Seperti itu ya, Novita. Jadi begitu. Kalau untuk saya sih Anda belum mengalami masalah tuh. Itu hanya masih masalah senang nggak senang gitu, belum problem itu. Saya maunya yang saya ingin tolong Anda cari problem. Jadi yang namanya problem adalah ada nilai ideal, ya, nilai harapan. Harapan itu kan nilai ideal. Ya. Terus kemudian misalnya begini, harusnya saya nih dalam tahun ini sudah menyelesaikan tesis saya, ya. Tapi ternyata saya masih masih belum selesai juga karena ujian-ujian saya belum tidak memenuhi tuntutan yang ada. Nah, itu kan berarti kan masalah kan. Harusnya selesai dalam 4 tahun, ternyata sudah 4 tahun masih banyak mata kuliah yang belum diambil. Gitu kan? Itu berarti problem kan. Nah, bagaimana menyelesaikannya sekarang gitu. Nah, itu seperti itu yang perlu kita gali gitu ya. Amin. Ya. Gimana? Silakan, ada nggak yang punya masalah seperti itu? Atau mungkin kemampuan yang gagal dalam hal apa? Silakan. Atau mungkin juga pernah punya pengalaman memberikan solusi. Silakan. Gimana? Kalau saya sih Pak sama kayak Novita sih dulu pengen jadi ini tapi malah jadi sekolah teologi. Iya, itu mesti ya terus ya. Jadi kayak cita-citanya itu pengen jadi musisi Pak, tapi karena panggilan Tuhan ya kejar lagi.
Oh, maksudnya itu saya, nah itu mesti cari teorinya, Kevin. Yang dibilang tidak ada, jadi gini teman-teman ya. Nah ini jadi berpikir, jadi yang tadi Kevin katakan itu sebenarnya lebih ke ini, apa kalau menurut penilaian saya ya, evaluasi saya, itu lebih ke emosi. Yang kita harapkan ini kita berpikir kritis, ngerti ya? Karena pertanyaannya begini, Baik, saya Pak. akan tunjukkan, kenapa tidak berpikir kritis? Memangnya ada perbedaan apa menjadi musisi dengan jadi teolog? Kan masing-masing punya talenta yang ada, punya pelayanan yang ada. Kenapa menjadi masalah? Menurut saya nggak ada masalah itu. Ya, mungkin karena kita belum punya teorinya, saya nggak ada masalah. Orang mau jadi teolog, mau jadi pendeta, ya nggak ada masalah. Tergantung panggilan Tuhan. Ya, kalau sampai kita masalah, berarti kita belum memahami teori panggilan. Teori panggilan itu bukan masalah gitu. Saya sampai sekarang ketika di tingkat terakhir, kemudian dipanggil menjadi hamba Tuhan gitu, kuliah di teologi, saya nggak ada masalah. Itu malah saya senang gitu. Saya nggak merasa kehilangan cita-cita saya. Enggak, bahkan akhirnya saya mendapat doktornya, dokter penelitian. Berarti kan melampaui yang saya harapkan dulu. Nggak ada, saya nggak ada masalah di situ. Menurut saya itu bukan masalah. Masa panggilan Tuhan masalah? Masa jadi pendeta, dipanggil jadi pendeta masalah? Itu saya nggak ngerti gitu ya. Itu salah itu menurut saya. Coba masa dipanggil Tuhan kan pekerjaan yang mulia, masalahnya di mana gitu loh. Ya, saya nggak mengerti gitu loh. Kalau misalnya kamu jadi ya apa tadinya mau jadi musisi, kemudian jadi apa namanya ya apa dalam tanda kutip ya jadi mengerjakan hal-hal yang tidak benar. Nah itu masalah. Jadi kalau perbedaan antara menjadi perawat, menjadi pendeta, menjadi apa, menurut saya nggak ada masalah itu. Ya, nggak ada masalahnya. Itu nggak ada masalah. Ya, karena semuanya sama-sama baik, itu hanya pilihan loh, arahan gitu ya. Nggak ada yang kalau ada yang jahat, kalau yang masalah itu ada yang jahat, ada yang baik gitu loh. Seperti itu ya. Kalau cuma harapan-harapan yang berbeda itu belum masalah gitu loh. Itu keinginan kita yang berbeda itu belum masalah. Masalahnya adalah kita tidak tahu kebutuhan kita yang tepat di situ mungkin. Tapi bukan pilihan yang jadi masalah gitu loh. Karena masa orang jadi pendeta, menjadi perawat, masa masalah? Kan semuanya pekerjaan yang baik. Ya, contohnya saya nih jadi dosen, jadi pendeta juga, jadi penulis juga. Semua saya kerjakan. Tidak ada masalah. Jadi kerjaan saya ini adalah pendeta, kepala jemaat ya. Kedua, dosen. Ketiga, peneliti, reviewer jurnal, ya kan? Terus juga saya pembimbing untuk akreditasi, asesor. Mana yang masalah? Semuanya itu baik. Tinggal saya mencari prioritas, nggak ada masalah menurut saya. Jadi kalau yang namanya masalah adalah itu yang menekan kita. Nah kalau sampai misalnya Anda pilih mau jadi musisi, mau jadi kemudian tiba-tiba jadi pendeta, masalahnya di mana? Kenapa Anda pilih? Nah itu bukan masalah, itu hanya perasaan, harapan gitu. Nah Anda mesti membangun apa dari kondisi Anda tuh melihat realitas, gitu. Nah, tadi saya akan berpikir kritis. Nah tadi saya tanya, kenapa masalah menjadi musisi, kemudian Anda menjadi apa namanya hamba Tuhan? Gak ada masalahnya saya, karena nggak ada yang jahat. Ya, kita mesti kritis ya. Baik, Kalau Pak. berbeda kan bukan berarti salah kan? Gimana ngerti nggak? Iya. Masa berbeda salah? Enggak lah. Maaf Pak, Ya. waktunya sudah habis Pak. Oh iya. Iya Pak, sampai jam 1.10. Oh jam 1.10. Kok di saya 1.30? Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya. Apa? Nurita ya. Terima kasih untuk informasinya. Ya. Sudah habis waktunya. Mungkin ada kegiatan yang lain ya. Kita tutup ya lagi ya. Nanti Bu Novita, Kevin kita bicara lagi yang lain lagi nanti. Ya kapan-kapan ketemulah di apa? Di Bogor ya, supaya lebih Baik, Pak. apa diskusinya lebih menarik gitu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya minta untuk
Novita dulu berdoa menutup ya, silakan. Mari teman-teman semuanya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena kasih setiamu yang selalu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan ini. Kami anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, kami boleh belajar bagaimana cara kami berpikir yang kritis, Tuhan Yesus, untuk kami lebih berhati-hati lagi, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kehidupan kami benar-benar diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami berkarakter, berteladan yang baik buat orang lain, terlebih lagi buat keluarga kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sesi yang kedua ini, kami sangat terberkati dan kami sangat diperlengkapi dengan sangat luar biasa. Tuhan Yesus, kami tidak bisa membalas waktu, tenaga, pikiran yang sudah Bapak luangkan untuk kami semua. Tetapi kami bersatu hati, kami berdoa buat Bapak, Tuhan terus berkati. Biarlah hikmat senantiasa menjadi bagian hamba-Mu. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kepercayaan hamba-Mu dan juga anak istri diberkati oleh Tuhan. Keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan kami yang semua mengambil bagian di saat siang hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengarkan terima di siang hari ini, biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, agar itu menjadi pengingat dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh melakukannya dalam aspek kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu selanjutnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengakhiri sesi kedua ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan, Amin. Terima kasih Novita. terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Terima kasih semuanya ya, Tuhan berkati. Sampai jumpa ya. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Kakak Ina dan Kakak Tutup ya, Noce. terima kasih ya. Terima kasih Kak.